Kunu rabbaniyan wala takunu ramadaniyan. Jadilah kalian orang-orang yang menyembah Allah, dan jangan jadikan diri kalian orang-orang yang menyembah Ramadan. Orang yang menyembah Ramadan, dia hanya taat di bulan Ramadan saja, dan dia libur, cuti, berhenti taat kepada Allah setelah usainya bulan Ramadan. Bahaya besar ketika seseorang berhenti di dalam amal, ketika seseorang libur dan cuti taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana ar-rajul ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta bainahu wa bainal jannah illa dhira'. Ada seorang laki-laki yang dia selalu mengerjakan amalan ahli surga, sehingga jarak dia dengan surga tinggal 1 jengkal saja, sangat dekat dengan surga. Tapi ternyata dia libur, ternyata dia cuti, dia tinggalkan amal. Mungkin dia putus asa atau bosan dengan taat kepada Allah. Tanpa disangka-sangka, saat dia libur dalam ketaatan kepada Allah, datang kematian menjemput dia. Fayasbiku ajaluhu fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ternyata dia saat libur, dia tergoda setan, dia mengerjakan pekerjaan ahli neraka, dan dia mati dalam keadaan seperti itu, maka Allah campakkan dia ke dalam neraka. Fa idza faraghta fansab. Ketika kamu selesai mengerjakan satu rangkaian amal, pindahlah ke amal berikutnya. Jangan libur, jangan cuti, karena setan laknatullah alaih, dia memangsa orang-orang yang cuti dalam ibadah. Setan memangsa orang-orang yang libur taat kepada Allah. Idza dzakkara khannasa wa idza ghafila waswasa. Ketika seseorang itu lupa, maka dia langsung disergap oleh setan. Tapi ketika orang itu ingat Allah, taat kepada Allah, istiqomah dalam agama, maka setan akan selalu gagal menggoda orang tersebut. Orang tersebut tidak akan mungkin bisa digoda setan, karena dia istiqomah dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittahimu anfusakum, maka tuduhlah diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita masing-masing. Tanyalah pada diri kita masing-masing, apakah kita ini sudah termasuk orang-orang yang beriman, yang merasa nikmat saat beribadah kepada Allah, ataukah kita ini masih menyimpan sifat nifaq yang masih berat ketika kita taat kepada Allah. Idza saratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min. Ketika kamu sudah mampu merasakan nikmatnya ibadah, dan ketika kamu sudah mampu merasakan pedihnya hati perasaan kamu ketika kamu terluput dari satu ibadah, fa anta mu'min, itulah tanda iman yang sedang bersemi di dalam hatimu. Tanyalah pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah menikmati ibadah kepada Allah di bulan Ramadan, ataukah kita masih terpaksa taat kepada Allah sehingga kita akan lepaskan setelah berusainya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الجمعة رحمكم الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah.
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kepada kita satu bulan Ramadan yang sangat besar dan penuh keberkahan di dalamnya. Syahrun azim wa syahrun mubarak. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk siyam wal qiyam, puasa di siang hari dan sholat di malam harinya. As-siyam wal qiyam yashfa'ani lil abd. Puasa yang dilakukan oleh seorang hamba di siang hari dan sholat malam yang dilakukan seorang hamba di malam hari akan memberikan syafaat kepada mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka pintu taubat kepada kita seluas-luasnya di bulan suci Ramadan. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang salat di malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan keikhlasan, Allah ampunkan dosa-dosanya. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah telah menerima doa-doa kita yang kita panjatkan di bulan Ramadan. Inna lis-shaim inda fitrihi da'watan la turad. Sesungguhnya bagi seorang yang berpuasa, ketika dia berdoa menjelang buka puasa, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua merupakan karunia besar, hadiah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita yang harus kita syukuri bersama. Apa tanda syukur kita kepada Allah? Tanda syukur kita adalah istiqamah. Tanda syukur kita adalah istiqamah, tetap taat kepada Allah sampai kita meninggalkan dunia ini. Wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai kematian menjemput kamu. Itulah nilai kesuksesan seorang hamba. Itulah titik kemuliaan dan kemenangan seorang hamba. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai amal seseorang di akhir kehidupannya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu dinilai oleh Allah di penghujung hidupnya, di akhir masa kehidupannya. Maka jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang menyembah Ramadan. Kunu rabbaniyan wa la takunu ramadaniyan. Jadilah kalian orang-orang yang menyembah Allah, dan jangan jadikan diri kalian orang-orang yang menyembah Ramadan. Orang yang menyembah Allah, dia senantiasa istiqomah, tetap taat kepada Allah, baik di bulan Ramadan ataupun bulan-bulan setelah Ramadan. Tapi orang yang menyembah Ramadan, dia hanya taat di bulan Ramadan saja, dan dia libur, cuti, berhenti taat kepada Allah setelah usainya bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap berada dalam ketaatan kepada Allah. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kamu untuk istiqomah. Bahaya besar ketika seseorang berhenti di dalam amal. Bahaya besar ketika seseorang libur dan cuti taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kana ar-rajul ya'malu bi amali ahli jannah hatta bainahu wa bainal jannah illa dhira'. Ada seorang laki-laki yang dia selalu mengerjakan amalan ahli surga, amalan ahli surga, amalan ahli surga, sehingga jarak dia dengan surga tinggal satu jengkal saja, tinggal satu hasta saja, sangat dekat dengan surga. Tapi ternyata dia libur, ternyata dia cuti, dia
tidak istiqamah, dia tinggalkan amal, mungkin dia putus asa atau bosan dengan taat kepada Allah, tanpa disangka-sangka saat dia libur dalam ketaatan kepada Allah, datang kematian menjemput dia. Fayasbiku ajaluhu fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Ternyata dia saat libur, dia tergoda setan, dia mengerjakan pekerjaan ahli neraka, dan dia mati dalam keadaan seperti itu, maka Allah campakkan dia ke dalam neraka. Maka pentingnya istiqamah di dalam amal. Fa idza faraghta fansab. Ketika kamu selesai mengerjakan satu rangkaian amal, pindahlah ke amal berikutnya. Ketika kamu selesai mengerjakan satu ibadah, berbuatlah ibadah yang lain. Jangan libur, jangan cuti. Karena setan laknatullah alaih, dia memangsa orang-orang yang cuti dalam ibadah. Setan memangsa orang-orang yang libur taat kepada Allah. Idza dzakkara khannasa wa idza ghafila waswasa. Ketika seseorang itu lupa, maka dia langsung disergap oleh setan. Tapi ketika orang itu ingat Allah, taat kepada Allah, istiqomah dalam agama, maka setan akan selalu gagal menggoda orang tersebut. Orang tersebut tidak akan mungkin bisa digoda setan, karena dia istiqomah dalam keadaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala larang kita berhenti dalam ketaatan kepada Allah. Allah larang kita bosan dalam ibadah. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulku bi aidikum ila tahlukah. Terus kamu berinfak di jalan Allah. Jangan berhenti, jangan libur, jangan cuti, dan jangan kau ceburkan dirimu dalam jurang kebinasaan. Artinya apa? Ketika seseorang libur dalam taat kepada Allah, merasa bebas daripada perintah-perintah Allah, maka saat itu pada hakikatnya dia sedang tercebur dalam jurang kebinasaan. Maka orang yang selalu istiqamah, orang yang selalu taat kepada Allah, maka insya Allah orang tersebut akan mendapatkan husnul khatimah. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang dilakukan secara istiqomah, continue, terus menerus tanpa henti, walaupun amal itu sedikit-sedikit dia lakukan. Tapi syaratnya harus istiqomah. La takun misla fulan. Kata Nabi SAW, jangan kamu jadi seperti fulan. Kana yaqumul lail wa taraka qiyamul lail. Tadinya dia mengerjakan sholat malam, ternyata akhirnya dia tinggalkan sholat malam. Jangan kamu jadi seperti orang itu, kata Nabi SAW. Tapi jadilah orang-orang yang selalu istiqamah, terus taat kepada Allah sampai kematian menjemput kita. Orang yang istiqamah taat kepada Allah sampai sakaratil maut datang, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Allah adalah Rabbku, kemudian dia istiqamah, dia pegang teguh keyakinannya, dia tidak ragu, dia tidak mundur, dia tidak putus asa, dia tidak bosan taat kepada Allah, dia tidak pernah cuti dalam ibadah, terus istiqamah sampai kematian datang. Apa yang akan dia dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan kirimkan malaikat-malaikat yang bersih, yang wangi, mengabarkan kepada orang tersebut, alla takhafu wa la tahzanu. Wahai hamba Allah yang istiqamah, jangan kau takut dan jangan kau sedih. Jangan kau takut dengan apa-apa yang akan kau hadapi di akhirat nanti. Dan jangan kau sedih dengan apa-apa yang kau tinggalkan di dunia ini. Peristiwa-peristiwa besar yang akan kau hadapi di akhirat nanti akan disiapkan oleh Allah menjadi tempat-tempat yang indah untukmu. Karena kamu mati dalam keadaan istiqamah. Kamu mati taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut dengan apa yang kau hadapi. Kubur, mahsyar,
sirat, mizan, semua akan menjadi tempat yang indah untukmu karena kamu mati dalam keadaan istiqamah. Wala tahzanu, dan jangan kau sedih dengan apa yang kau tinggalkan di dunia. Anak kamu, istri kamu, harta kamu, keturunan kamu akan dijaga oleh Allah karena kamu mati dalam keadaan istiqamah taat kepada Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikan kabar gembira yang Allah beritakan untuk kamu. Berilah kabar gembira dengan apa-apa yang Allah janjikan untuk kamu. Apa yang kau minta akan diberi oleh Allah. Apa yang terdetik dalam hatimu akan ditunaikan oleh Allah, karena disitulah satu-satunya tempat manusia memuaskan nafsu sepuas-puasnya. Ini semua adalah janji Allah yang pasti yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang istiqamah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Namun sebaliknya, orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, orang-orang yang mati dalam keadaan kekufuran kepada Allah, itu salah satunya disebabkan karena dia tidak istiqomah taat kepada Allah. Masalah besar yang melanda manusia, sehingga orang mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah taswifut taubah. Dia suka menunda-nunda taubatnya kepada Allah. Dia malas bertobat kepada Allah. Dia merasa umurnya panjang, sehingga dia tidak mau segera bertobat kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk segera bertobat kepadanya. Fatubu jami'an ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah. Allah senang menerima taubat seorang hamba, melebihi senangnya seorang ibu menerima anaknya kembali setelah anak tersebut hilang lama dari pelukannya. Allah senang menerima taubat seorang hamba karena Allah cinta kepada kita, dan cintanya Allah melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya. Lau ataitani biqurabid dunya minal khataya thumma laqitani lam tusyrik bi syai'a la ataituka maghfiratan biqurabiha. Wahai hambaku, andaikan kau datang kepada aku membawa dosa-dosa yang pernah kau lakukan di dalam hidupmu sebesar dunia ini, tapi kamu sungguh-sungguh bertobat kepada aku, merasa salah dan berdosa di hadapan aku, kau menyesal atas perbuatan kamu dan kamu bertobat dengan taubatan nasuha, maka aku akan datangkan ampunan yang lebih besar dari dosa yang pernah kau lakukan dalam hidupmu. Illa man taba, orang-orang yang mau bertobat kepada Allah, wa amana wa amila amalan salihan, faulaika yubaddiluhumullahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang yang bertobat kepada Allah, beriman dan beramal saleh, maka sebesar apapun dosa yang pernah dia lakukan, diganti oleh Allah dengan pahala, diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena Allah sangat cinta kepada orang-orang yang mau bertobat kepada Allah. Maka kita jangan pernah berhenti beramal, jangan pernah berputus asa dalam ketaatan kepada Allah, terus taat kepada Allah dan segera bertobat kepada Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai Muhammad, katakan kepada seluruh hamba-hambaku yang pernah berbuat dosa kepada aku, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampunkan semua dosa kamu. Innahu huwal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang yang segera bertobat, insya Allah dia akan menemui husnul khatimah, dan orang yang menunda-nunda taubat, dia akan mendapati su'ul khatimah. Oleh karena itu, ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, marilah senantiasa kita istiqomah dan kita cintai amalan-amalan agama. Kita nikmati perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita. Karena hakikatnya Allah datangkan perintah kepada kita supaya kita bahagia. Allah turunkan Al-Quran supaya kita tenang dalam kehidupan ini. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa
Aku tidak pernah menurunkan Al-Quran untuk membuat kamu susah, wahai hambaku. Allah tidak pernah menurunkan Al-Quran untuk membuat kita susah, untuk membuat kita menderita. Tidak. Allah menurunkan Al-Quran, Allah datangkan perintahnya supaya kita senang, supaya kita bahagia, supaya kita damai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Datangnya Al-Quran kepada manusia adalah suguhan kenikmatan yang sempurna dari Allah untuk kita semua. Supaya apa? Supaya kita senang, supaya kita bahagia. Tapi kenapa banyak di antara kita yang masih merasa terbebani dengan ibadah, masih merasa repot dengan taat kepada Allah? Itu merupakan tanda bahwa iman kita dalam keadaan sakit, iman kita dalam keadaan lemah, dan mungkin bisa jadi sifat munafik masih ada di dalam hati kita. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sifat orang munafik itu ketika berdiri mengerjakan salat, dia berdiri dalam keadaan malas, jasadnya menolak, hatinya tidak ikhlas. Itulah sifat orang munafik. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dia beramal hanya untuk dilihat manusia, bukan karena Allah, dan dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Ittahimu anfusakum, maka tuduhlah diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita masing-masing. Tanyalah pada diri kita masing-masing, apakah kita ini sudah termasuk orang-orang yang beriman, yang merasa nikmat saat beribadah kepada Allah, ataukah kita ini masih menyimpan sifat nifak yang masih berat ketika kita taat kepada Allah? Idza saratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min. Ketika kamu sudah mampu merasakan nikmatnya ibadah, dan ketika kamu sudah mampu merasakan pedihnya hati perasaan kamu ketika kamu terluput dari satu ibadah, fa anta mu'min, itulah tanda iman yang sedang bersemi di dalam hatimu. Tanyalah pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah menikmati ibadah kepada Allah di bulan Ramadan, ataukah kita masih terpaksa taat kepada Allah sehingga kita akan lepaskan setelah berusainya Ramadan? Tanyalah pada diri kita masing-masing. Kalau kita mengaku orang yang beriman kepada Allah, maka pasti dan pasti kita akan merasakan nikmatnya ibadah. Farhatani lisaim, dua kenikmatan bagi orang yang berpuasa. Inda fitrihi wa inda liqa'i rabbih, ketika berbuka puasa dan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadadhum imana. Orang beriman itu ketika dibacakan nama Allah bergetar hatinya. Kenapa? Karena dia cinta Allah. Dan ketika dibacakan firman-firman Allah, ayat-ayat Allah, zadadhum imana, imannya akan bertambah. Kenapa? Karena dia cinta Allah, dia cinta dengan firman Allah, dia rindu kepada Allah, dia pun cinta dengan perintah-perintah Allah. Itulah sifat orang beriman yang harusnya kita dapati di dalam bulan suci Ramadan. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, insya Allah ketika kita selalu istiqamah taat kepada Allah, tidak mau libur dan tidak mau cuti ibadah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap istiqamah taat kepada Allah. Ketika kita jadi orang kaya yang baik. Ditakdirkan miskin, jadilah orang miskin yang baik. Ditakdirkan jadi pejabat, jadilah pejabat yang baik. Ditakdirkan jadi rakyat biasa, jadilah rakyat biasa yang baik. Ketika kita istiqomah dalam kehidupan kita, insya Allah, Allah akan karuniai kita yang besar, yaitu husnul khatimah. Karena seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Matan nas ala aishihi. Manusia itu akan mati dengan kebiasaannya. Kalau dia biasa taat kepada Allah,
biasa ibadah kepada Allah, biasa istiqamah memakmurkan rumah Allah, membaca firman-firman Allah, mengajak manusia taat kepada Allah, insya Allah dia pun akan mati dalam keadaan seperti itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت أعز الأكرم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإن فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك خير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.